Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi Happy Anniversary kepada Jem Yun Long yang sebenarnya tertunda ya, harusnya 17 Agustus atau setidaknya di bulan Agustus. Tapi karena menantikan waktu liburan ya, dikasih libur bersama, maka akhirnya perayaan diadakan kemarin tanggal 1 Oktober dengan jalan-jalan ke Hong Kong Disneyland ya. Dan saya juga bersyukur saya lihat video-videonya saudara-saudara bersenang-senang bersama-sama. Dan bukan cuma itu, selain juga jalan-jalan, saudara sempat melakukan fellowship ya, walaupun mungkin tidak dalam bentuk ibadah, tapi makan bersama, berdoa bersama. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang tertunda kepada GSJA Jem Yun Long ya. Dan sekarang kita langsung saja ke firman Tuhan yang saya beri judul Pertolongan Tuhan. Katakan ke kanan kiri, pertolongan Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk membaca firman Tuhan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sementara kita mencarinya seperti biasa, saya undang yang bisa bangkit berdiri silahkan dan kita baca bersama-sama. Yang tidak bisa, dengarkan dengan baik-baik. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat ke-30. Kita baca bersama-sama 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Saat kami datang mencari Engkau Tuhan, maka kami akan menerima kelegaan. Pertolongan-Mu akan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalaupun kami harus melewati beban di dalam kehidupan kami yang Engkau izinkan, maka itu berarti kami mampu melewatinya Tuhan. Sebab beban yang Engkau izinkan ada di dalam hidup kami Tuhan adalah beban yang ringan seperti firman-Mu katakan Tuhan. Untuk itu, ajar kami Tuhan mengenai pertolongan-Mu di dalam aspek kehidupan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, hari ini saya ingin sharingkan pertolongan Tuhan datang dalam dua cara. Katakan kanan kiri, pertolongan Tuhan datang dalam dua cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua melalui proses. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu bisa datang langsung saat kita mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, bisa datang secara langsung. Tapi juga pertolongan Tuhan bisa datang dengan melalui proses. Artinya terkadang kita juga harus menunggu ya. Walaupun kadang-kadang kita mungkin melihat kok kayaknya nggak muncul-muncul juga ini pertolongan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi mungkin ada proses yang harus kita lalui. Yang percaya katakan amin. Ya, kita bahas satu persatu saudara-saudara. Sekali lagi firman Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yes, amin. Saya percaya. Saat kita letih lesu, berbeban berat, ada masalah, ada perkara yang harus kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita datang mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saat kita bertemu dengan sebuah masalah dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya percaya ini terjadi saudara-saudara. Ada begitu banyak kali terjadi di dalam kehidupan saya, bahkan juga orang-orang di sekeliling saya mendengarkan kesaksian banyak orang. Pada saat mereka punya masalah, mereka berdoa. Saya pun demikian, berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terjadi dan pertolongan Tuhan langsung datang. Baik itu dalam bentuk kesembuhan saat kita sakit atau pertolongan-pertolongan lain dalam kehidupan kita. Saat saya waktu SMA, saya ingat sekali saudara-saudara, saya waktu itu padahal hanya rutinitas saja. Saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi saya punya rutinitas dan kebiasaan saja. Setiap sebelum saya ujian atau ulangan, saya akan berdoa. Saya akan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tolong saya ya. Dan saya sekarang baru menelaah kembali bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita mencari Tuhan. Walaupun saat itu dalam bentuk saya nggak benar-benar sungguh-sungguh, tetapi hanya rutinitas, kebiasaan, ritual, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena saya baru sadar, ya, saat saya lakukan ujian tersebut, saya percaya ada banyak kali saya mentok, terus saya lupa, saudara-saudara. Lupa dengan jawaban yang harusnya saya jawab. Saya seringkali bilang, aduh tadi gue udah belajarin itu, tapi kok nggak ingat gitu ya. Dan tapi tiba-tiba saya ingat,
Saya percaya saat saya ingat Tuhan mengingatkan kepada saya. Saudara, ini saat saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apalagi saat kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Apakah itu saat kita ujian kah? Saat kita bekerja, ya. Saat kita menghadapi suatu masalah yang rumit lah. Saat itu masalah keuangan lah. Allah kita Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saat kita sakit, Allah kita Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak yang tiba-tiba langsung sembuh, saudara-saudara. Ini hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita mencari pertolongan Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, pertolongan Dia datang secara langsung. Keluaran 14 ayat 21 berbunyi, lalu Musa mengulurkan tangan ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ini terjadi saat bangsa Israel mentok di depan Laut Teberau. Lalu di belakang mereka bangsa Mesir sedang mengejar mereka, dan tidak sedikit dari mereka yang komplain kepada Musa, apakah kamu bawa kami keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh, ya? Tetapi Musa katakan, jangan takut, sebab Tuhan yang akan berperang terhadap orang-orang ini. Tuhan yang akan mengalahkan orang-orang ini. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan menolong kita. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut tersebut. Dan itu yang Musa lakukan di ayat 21. Dan bangsa Israel pun terselamatkan, saudara-saudara. Saat itu juga, ya, Musa mencari Tuhan. Musa mencari pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang secara langsung. Bukan cuma Musa, saudara-saudara. Saat Daud menghadapi Goliat, dikatakan oleh Daud, aku datang di dalam nama Allahku. Tuhan pun membela Daud saat itu juga. Coba bayangkan, saudara-saudara, hanya dengan kata pel saja Daud mengalahkan Goliat. Saat itu juga pertolongan Tuhan datang. Daniel saat ada di kandang singa, saudara bayangkan, semalaman di dalam kandang singa, tidak disentuh sama sekali oleh singa, karena Tuhan menutupkan mulut-mulut singa tersebut. Malam itu juga pertolongan datang secara langsung. Jadi saudara, mari kita bersyukur, karena iman kita di dalam Tuhan itu bukan sia-sia. Iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nama Dia Yesus Kristus, ada kuasa yang datang secara langsung, saudara-saudara. Ya, pertolongan Tuhan bisa datang secara langsung. Namun kita juga diingatkan di Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ini sedikit kontras, saudara-saudara. Tadi ayat yang ke-28 dikatakan, mari kepadaku. Ya, Tuhan katakan, datang kepada saya, maka semua yang letih lesu beban berat akan diberi kelegaan, ya. Tetapi kemudian ayat 29 dikatakan, pikul dulu kuk yang kupasang, lalu jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, di sini bukan kontradiksi, ya. Ayat ke-28, ya dan amin. Itulah poin yang pertama. Pertolongan Tuhan dapat datang secara langsung. Tapi ayat 29 ini mengarahkan kita kepada poin yang kedua. Katakan kanan kiri poin yang kedua, di mana pertolongan Tuhan juga dapat datang melalui proses. Yaitu saat kadang-kadang kita harus menantikan pertolongan tersebut, karena ada hal-hal yang harus kita lalui. Tuhan ingin mengajarkan kita lewat proses tersebut, ya. Atau apapun itu yang menjadi alasan Tuhan, kita percaya itu adalah hal yang terbaik dari Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, jangan juga berkecil hati kalau kita melihat seakan-akan pertolongan Tuhan gak datang. Terus berdoa, karena memang terkadang Tuhan mau saya dan saudara untuk memikul kuk tersebut. Tuhan mau saya dan saudara, dikatakan di ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi artinya Tuhan memang sengaja mau saya dan saudara untuk melalui beban tersebut dulu, ya, menggotong beban tersebut dahulu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menolong saya dan saudara, karena dikatakan di sini beban yang kupasang itu ringan. Jadi kalau Tuhan izinkan, artinya nggak mungkin Tuhan kasih beban yang begitu berat yang kita tidak bisa lalui, ya. Semua yang Tuhan izinkan boleh ada dalam kehidupan kita, perkara apapun itu berarti kita mampu melaluinya. Yang percaya katakan amin, saudara-saudara, ya. Nah, tapi itu tidak menutupi kenyataan bahwa terkadang Tuhan izinkan kuk untuk dipasang untuk saya dan saudara, baru kemudian ketenangan itu kita dapatkan. Baru kemudian jalan keluar tersebut kita dapat lihat. Ada sebuah proses, saudara-saudara. Mazmur 33 ayat 20 berbunyi, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dikatakan di sini menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, walaupun Tuhan kita adalah penolong dan perisai kita, terkadang kita harus menanti-nantikan. Terkadang memang ada waktu yang harus kita lalui, harus kita tunggu. Tidak langsung serta-merta ada, ya. Tetapi percayalah, sekalipun kita
kita harus menunggu dan menantikan, dikatakan di sini, dia penolong kita dan perisai kita. Artinya, pada waktunya pertolongan Tuhan akan datang. Tetapi sekalipun kita masih menantikan pertolongan tersebut, dia juga perisai kita. Jadi kita pun tetap akan terlindungi untuk melalui setiap proses atau perkara atau kesukaran apapun yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan berkecil hati sekalipun kita harus menunggu. Saudara percaya dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ya dan amin, dan pasti akan datang. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi benar, saat pertolongan itu datang secara langsung, terpujilah Tuhan. Tapi kalaupun pertolongan tersebut harus datang dengan kita harus menantikan dulu, mari kita katakan segala sesuatu indah pada waktunya, tetap terpujilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, bukan cuma saya dan saudara yang seringkali harus menantikan sebuah pertolongan Tuhan. Saudara, saat Yosua akan masuk ke dalam tembok Yeriko ya, masuk ke dalam kota Yeriko ya, dan tembok Yeriko mau diruntuhkan ya, dikatakan firman Tuhan bagaimana mereka harus beberapa kali mengelilingi tembok tersebut. Gak cuma dalam satu hari, ada prosesnya saudara-saudara ya. Dan pada akhirnya setelah mereka mengelilingi dengan yang terakhir dan berpekik sorak-sorai, baru kemudian tembok Yeriko runtuh dan mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Ada proses yang dilalui saudara-saudara. Esther, ya, kita membahas Esther beberapa waktu yang lalu, belum lama bahkan ya, bahwa dimana saat dia mau menghadap kepada raja untuk meminta appeal, ya, artinya meminta kemurahan raja untuk tidak membantai bangsanya ya, dia harus melalui doa puasa selama 3 hari 3 malam terlebih dahulu. Ada proses, nggak langsung aja dia serta-merta datang. Terkadang dalam kehidupan kita boleh seperti demikian kalau memang Tuhan arahkan ya. Kita minta pertolongan Tuhan dan ternyata langsung dapat. Tetapi di dalam kasus Esther, saudara-saudara, dia mengerti benar bahwa hal ini dia harus lewati dengan proses. Maka dia tunggu 3 hari 3 malam sembari dia berdoa dan berpuasa. Saudara, ya, mari saudara, kita jangan berkecil hati, melainkan saat kita harus menunggu, mari kita menunggu pertolongan Tuhan dengan terus memperkuat pertahanan kita di dalam dasar iman saya dan saudara seperti Esther lakukan. Jangan menunggu dengan hopeless atau tidak punya pengharapan. Tapi mari kita justru menunggu dengan mempersiapkan diri kita dengan seluruh kekuatan Tuhan, dengan seluruh persenjataan Allah, saudara-saudara. Mari kita persiapkan diri kita menyongsong pertolongan Tuhan yang akan datang dengan kita berdoa, berpuasa. Ya, nanti pada saat pertolongan Tuhan datang, maka kita akan menjambut kemenangan dari Tuhan tersebut. Yusuf juga demikian, saudara. Bayangkan, Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri, difitnah oleh istri majikannya ya, istri Potifar, dilupakan oleh teman di penjaranya, saudara-saudara. Namun pada akhirnya Yusuf pun diangkat oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, Yusuf keluar dari masalah dia, tapi sebelum itu dia harus lewati begitu lama proses di dalam kehidupannya. Bayangkan kalau saudara dan saya jadi Yusuf, bukankah kita bertanya-tanya, kok begini sih Tuhan ya? Tapi saya bersyukur dengan Yusuf, sebab dia tetap setia di dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Jadi hari ini saudara, kita belajar ya, melihat pertolongan Tuhan dari dua sisi. Ya, jangan jadi orang Kristen yang cuman maunya pertolongan Tuhan harus datang saat saya minta dalam nama Yesus, harus ada. Itu adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar immature atau childish atau kekanak-kanakan, tidak dewasa. Hanya anak kecil yang demikian, saudara-saudara. Kalau saya mau ini, saya harus dapatkan. Tapi kita yang sudah dewasa, mari kita melihat ya. Terkadang pertolongan Tuhan saat kita minta akan datang langsung. Tetapi terkadang pertolongan Tuhan saat kita minta harus ada proses yang harus kita lalui. Tapi kalaupun kita harus melalui sebuah proses ataupun kita akan mendapatkan pertolongan secara langsung, tetap terpujilah nama Tuhan, sebab dia tetap menjadi pertolongan saya, dia tetap menjadi pertolongan dan perisai bagi saya dan saudara sekalian yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, pertolongan-Mu datang dalam dua cara Tuhan, secara langsung dan melalui sebuah proses. Dan apapun cara yang Kau pakai untuk setiap perkara kehidupan kami Tuhan, kami percaya kepada pertolongan-Mu dan kami akan terus nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu sekali lagi.